Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan nama Semartani ingin memperkenalkan diri. Saya Sirwa Guritno dengan NIM 195230078. Saya Vito Vicky dengan NIM 195230052. Saya Akmal Fauzi Kusuma NIM 195230039. Saya Iqbal Kusuma NIM 195233174. Ya, kami di sini akan mempresentasikan tentang SDD kami. Nama aplikasi kami yaitu aplikasi Pintar Bertani dengan penggunanya petani, penjaga pertanian, dan pemerintah daerah. Tujuan dibuatnya aplikasi ini diharapkan petani dapat mencatat perkembangan pertanian secara efisien. Kemudian, jika terjadi masalah pada suatu tanaman, dapat difoto untuk ditanyakan penyebab dan solusinya ke penyuluh pertanian. Petani juga dapat membaca pengalaman petani lainnya dalam melakukan usaha cocok tanam, serta dapat melaporkan hasil panennya untuk menunjukkan sejauh mana efektivitas dari praktek yang dilakukan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi para petani lain. Pertama ada tampilan login. Pada tampilan login ini ada nama aplikasi yaitu Pintar Bertani, kemudian ada logonya, lalu deskripsinya yaitu mengelola pertanian menjadi lebih efektif dan cerdas. Untuk masuk ke aplikasi diperlukan username dan password. Jika belum punya username dan password, maka dapat melakukan daftar atau sign up di sini, kemudian selesai. Activity diagram pertama, use case pertama, membuat catatan pertanian. Pertama, pengguna membuka catatan pertanian, kemudian sistem akan menampilkan halaman catatan pertanian. Lalu, kemudian pengguna akan memilih apakah akan langsung mencatat perkembangan pertanian atau membuka catatan yang disimpan. Jika membuka catatan yang disimpan, maka sistem akan membuka catatan yang telah disimpan. Kemudian kembali lagi langsung ke catat perkembangan pertanian. Catatan akan disimpan pada sistem jika pengguna telah selesai menggunakan. Kemudian setelah catatan disimpan, pengguna akan memilih apakah akan selesai atau kembali mencatat perkembangan pertanian. Ya, bisa dilihat di sini adalah antara muka catatan pertanian. Logo tambah di sini adalah logo buka catatan yang telah disimpan atau membuat baru. Sedangkan tombol simpan di sini yaitu untuk menyimpan, sedangkan pada di bawah ini yaitu untuk memperbagus catatan atau memperjelas catatan. Ya, pada activity diagram usage UI yaitu menginformasikan tanaman pertanian. Pertama, pengguna membuka halaman informasi tanaman, kemudian sistem akan menampilkan halaman informasi tanaman, lalu sistem akan menampilkan daftar tanaman pertanian, kemudian pengguna akan memilih salah satu tanaman pertanian, lalu sistem akan menampilkan informasi tanaman yang dipilih oleh pengguna, lalu selesai. Ya, ini adalah antara membuka use case kedua, menginformasikan tanaman pertanian. Bisa dilihat sini adalah tampilan dari daftar pertanian, daftar tanaman pertanian, yaitu ada kacang tanah, kacang panjang, jagung manis, tomat, dan lain-lain. Jika pengguna memilih salah satu dari ini, maka akan menampilkan informasi dari tanaman tersebut, yaitu cara penanamannya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut. Pada use case 3, melampirkan foto tanaman, pengguna membuka halaman masalah tanaman, lalu sistem memunculkan tampilan formulir pelaporan masalah, lalu pengguna dapat melampirkan foto berupa JPG dan memberikan deskripsi di bawahnya di dalam kolom deskripsi. Lalu pengguna dapat menekan kirim masalah untuk mengirimkan masalah, lalu sistem dapat memberi notifikasi ketika masalah yang dikirimkan mendapatkan respon. Ya, ini adalah tampilan termuka dari use case ketiga, yaitu melampirkan foto tanaman. Bisa dilihat di sini kita dapat menaruh gambar di sini atau memilih file, memilih dari file. Setelah gambar ditaruh atau dipilih, maka kita dapat langsung saja memasukkan gambar tersebut ke dalam laporan masalah dengan mengklik insert. Use case 4 yaitu melaporkan hasil pertanian.
Pengguna membuka halaman laporan pertanian, lalu sistem menampilkan halaman laporan. Lalu pengguna memasukkan laporan perkembangan pertanian, dapat langsung diisikan atau dapat dilampirkan berupa Word ataupun PDF. Lalu pada halaman tersebut terdapat tombol kirim laporan untuk mengirimkan laporan. Lalu laporan oleh sistem dikirimkan ke penyuluh pertanian. Lalu sistem dapat menampilkan laporan kepada penyuluh pertanian. Ya, ini adalah tampilan termuka dari use keempat, yaitu melaporkan hasil pertanian. Pada tampilan termuka ini, pada pertama kita mengisi subjek, apa subjeknya, kemudian kita isi dalamnya isinya. Bisa kita ketik langsung di sini atau melampirkan file pada logo ini. Kita dapat melampirkan file sehingga dapat taruh saja di sini. Jika terasa sudah dalam laporan pertanian, maka kita dapat langsung mengirim. Kiriman tersebut akan dikirim ke penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian akan dapat membaca laporan pertanian ini. Selesai. Use case kelima, masalah pertanian. Pertama, pengguna membuka halaman masalah tanaman, lalu sistem menampilkan formulir pelaporan masalah. Lalu pengguna memasukkan masalah yang terjadi dan dapat melampirkan foto. Lalu pengguna mengirim masalah. Pengguna akan mendapatkan notifikasi dari sistem jika masalahnya direspon. Ya, ini adalah tampilan termuka dari use case kelima, yaitu masalah pertanian. Pada tampilan ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada nama masalah, kita isi masalahnya apa. Kemudian ada foto tanaman dari use case yang ketiga tadi yang melampirkan foto tanaman. Ketika dibuka akan menampilkan use case ketiga tadi. Kemudian ada deskripsi masalah, kita tulis apa masalahnya, kita deskripsikan masalahnya bagaimana. Bisa kita jelaskan juga dari beberapa tombol bantuan ini. Kemudian jika terasa sudah, kita dapat mengirim masalah. Use case ke-6, forum online. Pertama, pengguna membuka halaman forum, lalu sistem menampilkan halaman forum. Lalu pengguna dapat mengisi pengalaman petani yang dialaminya untuk berbagi dengan forum. Lalu sistem mengirim pengalaman petani dan sistem menampilkan pengalaman petani lainnya. Sistem menampilkan info dari penyuluh pertanian. Jika selesai, pengguna dapat memilih untuk mengisi pengalaman pertanian lagi atau selesai. Nah, sekarang ada tampilan termuka dari use case ke-6, yaitu forum online. Di sini kita lihat ada tampilan dari forumnya, postingan-postingan pengguna, ada petani, ada juga penyuluh pertanian. Kita lihat ini adalah merupakan postingan yang terbaru. Di sini, jadi ada 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 4 jam yang lalu berurutan. Kemudian di sini ada notifikasi, jika ada postingan yang dibalas atau menyukai, maka akan muncul notifikasi. Ya, forum ini berisi pengalaman dari petani dan info dari penyuluh pertanian. Seperti ini contohnya. Selesai. Use case 7, memberi diagnosa dan solusi. Penyuluh pertanian membuka halaman diagnosa dan solusi, lalu sistem menampilkan halaman diagnosa dan solusi. Lalu sistem menampilkan daftar masalah pertanian. Lalu penyuluh pertanian melihat daftar masalah pertanian, dan juga penyuluh pertanian memberi diagnosa dan solusi. Lalu sistem mengirim diagnosa dan solusi. Ya, sekarang adalah tampilan termuka dari use case ke-7, yaitu memberi diagnosa dan solusi. Pada tampilan termuka ini terdapat 2 kolom. Yang pertama adalah memberi diagnosanya apa, kemudian solusinya apa. Selesai. Selanjutnya use case 8, kalender tanam dan panen. Pengguna membuka halaman kalender tanam dan panen, lalu sistem menampilkan halaman kalender tanam dan panen. Lalu pengguna menentukan tanggal tanam dan panen, lalu sistem menentukan tanggal tanam dan panen. Nah, sekarang tampilan termuka use case yang terakhir, yaitu use case ke-8, kalender tanam dan panen. Pada tampilan termuka ini terdapat sebuah kalender
Untuk yang lingkaran seperti ini merupakan tanggal tanam, menetapkan tanggal tanamnya. Sedangkan lingkaran penuh ini merupakan menetapkan tanggal panennya. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.